Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, nomor induk mahasiswa 212140965, guru mata pelajaran fikih di MI Kaliaren, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025, batch 1, LPTK Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di MI Kaliaren pada kelas 4 dengan materi hitam. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan ke kiri. Lencang depan, gerak.
Sepertinya cukup Pak Dokter. Alhamdulillah anak saya anaknya soleh. Apalagi nanti kalau memang dari sunat, insya Allah. Karena aku belum besar, berarti aku masih belum mau dong. Betul itu. Tapi ibu tante Allah masih sayang sama kamu. Allah kasih kesempatan buat kamu untuk banyak belajar sebelum waktu balik tiba. Karena saat nanti kamu sudah balik,
Selanjutnya, waktu hitam terbagi menjadi dua. Nah, ada waktu yang diwajibkan dan ada waktu yang dianjurkan. Apa itu yang waktu yang diwajibkan? Yaitu ketika mencapai usia balik. Kalian laki-laki sudah mencapai usia balik. Apa usia balik itu? Ketika kalian sudah diwajibkan untuk sholat, ya. Nah, berdasarkan pendapat mayoritas ulama, hukumnya tidak wajib apabila orang tersebut belum mencapai usia balik. Misalnya rata-rata di kita kalau disunat itu usia SD kelas berapa ya? Usia ada yang dari bayi, ada pula ya, ada yang dari bayi sampai usia SD kelas 6, ya. Jadi jangan sampai pas SMP disunatnya ya, malu ya. Kemudian waktu yang dianjurkan adalah sebelum anak mencapai usia balik. Nah, itu waktu yang dianjurkannya. Balik bisa menghitam anak saat masih kecil karena kulit kelamin setelah memasuki usia balik akan menjadi keras dan kasar. Jadi kalau udah usia SMP kan satu apa? Malu. Terus kedua akan diolok-olok temannya. Misalnya Najril, kamu belum disunat kenapa? Gitu kata teman-temannya. Nanti kenapa? Ejekan, malu nggak? Malu. Jadi mumpung sejak kecil, sejak dini ya kita disunat supaya kita menjaga kebersihan dan tidak banyak penyakit atau kuman yang berada di dalam tubuh kita. Selanjutnya, nah, tata cara berhitam. Yang pertama untuk anak laki-laki, yang kedua untuk anak perempuan. Untuk anak laki-laki, cara berhitamnya yaitu dengan memotong kulit tadi ya, dengan memotong kulit tubuh ya. Dari mana? Yang menutupi zakar. Ibarat ini, ibu ibaratkan ini sosis aja ya. Nah, kalau sosis kan cuma ada kasihnya ya. Kalian suka makan sosis kan? Nah, itu kan suka ada kulitnya ya. Kalian pasti buang kan? Nah, contohnya seperti itu. Nanti kulitnya dipotong, kemudian sampai ujung sini kita sama Pak dokternya nanti dipotong ya, supaya bersih. Kulitnya nanti dibuang sama Pak dokternya. Untuk apa? Zakat atau kepala zakatnya. Untuk perempuan, sedangkan untuk anak perempuan adalah dengan memotong bagian bawah kulit lebih dan menutup klitoris yang terletak di atas vagina. Nah, kalau anak perempuan kebanyakannya pas bayi, pas brojol ya, pas misalnya mama kita lahiran tuh anak perempuan, nah 7 hari itu suka diadakannya apa namanya? Syukuran. Nah, nanti suka ada emak-emak paraji tuh ya, nanti suka disunatin sama emak parajinya. Sunatnya itu enggak seperti laki-laki dipotong-potong itu, enggak kayak laki-laki ya, cuman sedikit aja, cuman ciri ya. Kalau perempuan, kebayang nggak perempuan? Enggak ya, nanti PR-nya di rumah tanyain ke mama ya. Kalau dulu gimana gitu, kalau perempuan disunat itu seperti apa ya? Tapi sekarang sudah dijelaskan sama ibu ya, jadi sedikit ada gambarannya. Selanjutnya, manfaat berhitam. Manfaat berhitam yaitu mencegah dari penyakit yang membahayakan, melatih untuk menjaga kebersihan badan, menghilangkan beban psikologi seperti tadi. Kalau kita sampai besar tidak disunat, tidak akan golok-golok ya. Kalau kita disunat berarti kita tidak ada ya tidak mau sama teman-temannya, tidak merasa iya golok-golok kayak tadi ya, karena belum kita. Terus kita juga laki-laki tidak boleh merasa takut ya, karena dihitam itu enak. Enaknya gimana? Kan habis dihitam itu suka ada yang ngasih ya. Nah, itu nanti habis sakit kita bisa senyum karena dapat upahnya ya. Kemudian memudahkan menghilangkan najis yang menempel, sehingga jika
Belum. Kemudian kita merupakan pembeda antara penganut agama Islam dan agama lainnya. Contohnya gimana, Bu? Jadi kita merupakan pembeda. Kalau di agama Muslim kita ya alhamdulillah kita beragama Islam, jadi dianjurkan untuk berhitam. Terus kalau agama Muslim seperti Kristen itu tidak diwajibkan disunat, tapi mereka ada sebagian yang disunat sampai dewasa. Karena apa? Mereka tahu manfaat dari hitam itu ya, bisa menjaga kebersihan tubuh dan terhindar dari segala penyakit, misalnya penyakit apa, gatal ya, terus apa lagi, penyakit yang lainnya ya. Kemudian nah, cukup ya materi hari ini. Minggu lalu Ibu sudah membagi kelompok ya. Ini sudah dibagi kelompoknya udah? Ada yang mau dirubah nggak kelompoknya? Enggak. Udah segini? Nah, ini ada 4 kelompok. Ibu akan membagikan kertas LKPD. Nanti kalian mempresentasikan ke depan ya. Dan menjelaskannya ke depan. Ini kelompok A, B, C, D ya. Nih, yuk kerjakan ya sama kelompoknya. Jadi ada yang membaca, nanti ada yang mencari jawabannya, ada yang menulisnya. Yuk dikasih waktu dari sekarang. Yuk dikerjakan ya. Ini di sini. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya di atas meja. Ya, ini setiap kelompok. Jadi diisinya sama-sama ya. Yuk, ini di sini isi. Yuk, ada yang nulis, nanti ada yang menjawabnya. Ya. Sudah? Sudah. Siapa yang mau presentasi ke depan? Kelompoknya yang nama. Yuk, ke depan presentasikan. Ini ya. 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 Ya, ini nama. Presentasi ya di depan teman-temannya. Suaranya yang ganteng ya, biar terdengar sama yang lainnya. Ya, ini nama. Kaitan adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan najis atau sebelum balik waktu wajib saat balik. 4 hikmah antara lain sebagai bukti ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad, dan pelestari sebagai macam penyakit. Nah, kasih tepuk tangan buat kelompoknya nih Alma. Terima kasih Alma sudah presentasi di depan ya. Silakan duduk. Jadi kesimpulannya dari kita Ibu adalah sebagai tunduknya kita dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan